ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sop ayam yang enak banget, yang seger. Pakai bumbunya bumbu yang simple aja. Nanti kuahnya juga bening dan enak banget. Pertama-tama kita siapkan dada ayam. Tadi sudah aku pisahkan dari tulangnya. Kita akan rebus, tapi ini rebusnya mau aku 2 kali rebus Fluffy. Jadi rebusan pertama ke dalam air mendidih, cemplungin nggak berapa lama, terus habis itu diangkat. Ini supaya nanti kuahnya itu seger banget. Kalau misalnya Fluffy pakainya ayam kampung, step ini boleh ditiadakan ya, karena ayam kampung itu kan memang udah gurih dan seger gitu. Nah, sekarang kita akan rebus lagi ke dalam air mendidih. Sambil menunggu, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini kita siapkan merica bulat. Kemudian kita akan haluskan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi ada bawang putih. Untuk bawang putihnya kita geprek-geprek aja kayak gini. Kemudian untuk berambangnya juga cukup kita geprek-geprek kayak gini aja, nggak perlu sampai yang halus banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita ulek. Biarkan nanti sampai wangi. Nah, di sini juga aku tambahkan lagi kayu manis, kembang PK, kapulaga, dan juga ada cengkehnya. Aduk-aduk lagi, ini biar aromanya tuh makin wangi banget. Seperti ini aja Fluffy, ini sudah cukup. Sekarang kita akan masukkan ke dalam rebusan ayamnya. Tambahkan lagi batang daun bawang dan juga ada batang seledri. Tambahkan garam dan juga kaldu ayam bubuk. Kalau mau tambahkan lagi micin juga boleh banget. Kemudian ini kita biarkan dulu biar bumbunya ngeresep ke dalam daging ayamnya, dan biar nanti kuah kaldunya juga makin enak lagi. Sekarang kita siapkan bahan-bahan isiannya ya. Untuk bahan isiannya di sini aku pakai toge. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi daun bawang dan juga seledrinya yang sudah aku potong kecil-kecil. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi kubis. Ini kubisnya juga tadi aku rawis kecil-kecil. Kemudian di sini aku siapkan juga soun. Ini tadi sounnya sudah direndam air panas, terus habis itu ditiriskan. Nah, di sini biar makin seger aku mau tambahkan tomat. Ini potong kasar aja nggak apa-apa. Kemudian biar makin wangi, aku tambahkan berambang goreng. Untuk sambelnya ini aku pakai sambal rebus ya. Fluffy juga bisa pakai sambal kecap, sasa Fluffy aja. Nah, sekarang kita akan tengok ayamnya. Ini udah mateng, daging ayam sudah empuk, kuahnya juga sudah seger dan juga gurih. Kalau misalnya Fluffy mau tambahkan garam, mungkin garamnya kurang, itu juga boleh ditambahkan. Kemudian kita akan angkat tulangnya, ayam-ayamnya kita angkat. Nah, ini apinya kita kecilkan sambil diaduk-aduk. Nah, sekarang kalau misalnya sudah siap semuanya, kita akan racik supnya dengan bahan-bahan isiannya. Sebelum kita siapkan ke dalam mangkuk, di sini ayamnya sudah tadi kita rebus, kita suwir-suwir. Nah, ini karena masih panas jadi aku pakai japitan aja. Fluffy juga bisa pakai garpu, ataupun misalnya kalau sudah dingin boleh disuwir-suwir pakai tangan. Kemudian kalau misalnya sudah disuwir-suwir semuanya, kita akan toto semua bahan di dalam mangkoknya. Kita siapkan bihunnya, sounnya maksudnya ya. Kemudian ada kubis, ada toge, kemudian ada ayam dan lain-lainnya. Nah, untuk kubis dan togenya Fluffy, ini sengaja aku pakai mentah-mentah ya, karena aku maunya nanti pada saat dimaam itu masih ada krius-kriusnya. Tapi bagi Fluffy mungkin kayak ngerasa agak langu segala macem, itu boleh direbus dulu sebentar aja. Nah, sekarang kita siram dengan kuah. Jangan lupa tambahkan sambal. Kalau mau tambahkan kecap manis juga boleh banget. Nih kita maem pakai nasi anget. Kalau ada tempe goreng, tahu goreng, perkedel, wis jan makin mantep lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Ini cocok untuk sarapan ataupun untuk makan siang. Pertama-tama siapkan mie kuning. Kemudian untuk bahan isiannya aku pakai bakso ikan. Bagi Fluffy yang nggak suka bisa juga diganti pakai bakso sapi ataupun bakso ayam, ataupun mau pakai udang juga boleh, pakai dada ayam juga boleh. Rasanya sama-sama enaknya. Kemudian ini baksonya kita akan potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi tomat. Jadi nanti rasanya itu bukan cuma gurih Fluffy, tapi juga ada seger-segernya. Piye ngono. Kemudian ini kita akan iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris kita akan sisihkan juga.
Nah, nanti biar makin wangi lagi aku mau tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita iris panjang-panjang kayak gini ya, biar nanti tampilannya makin cantik. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan juga, dan ini yang nggak boleh ketinggalan, aku pakai toge. Toge itu cantik banget. Flavis juga bisa lihat kan, ini benar-benar seger banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya, ada kemiri, cabai, dan juga bawang putih, ada bawang merahnya juga. Semua bahan ini tadi sudah direbus terlebih dahulu ya, baru kita haluskan. Boleh pakai blender ataupun pakai ulekan kayak gini untuk menghaluskannya. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan sisihkan. Nah, kita akan merebus terlebih dahulu minyak. Kita akan siapkan panci, tambahkan air, kemudian kalau sudah mendidih tambahkan sedikit minyak biar nanti nggak lengket minyak. Nah, sekarang kita akan cemplungin minyak. Masak minyak itu nggak usah lama-lama, Flavis, karena nanti kita akan masak lagi dengan sedikit air maksudnya. Jadi biar nggak terlalu kelembekan. Nah, kurang lebih kayak gini, Flavis. Ini sudah setengah mateng. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, nanti kita akan langsung siapkan untuk masak mie-nya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kemudian di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Sebenarnya ini bumbunya sudah matang karena tadi sudah direbus, tapi biar makin wangi kita akan gongsong pakai minyak. Kalau aromanya sudah wangi banget, masukkan bakso ikannya, kemudian aduk-aduk, biarkan bumbu dan bahannya tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi sedikit air. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi ada garam, kaldu bubuk, kemudian gula pasir. Tapi juga bisa tambahkan micin kalau mau ya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, kita cemplungin minyak. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, tadi kan aku bilang makanya ngerebus minyak nggak usah lama-lama, karena kita akan masak dengan air yang sedikit ini, jadi biar nggak terlalu kelembekan. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya yang tadi belum kita cemplungin ya. Ada togenya, kemudian ada daun bawangnya, kemudian ada tomatnya. Nah, kalau bahan-bahan ini sudah masuk, tuh masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar, biar nanti tampilannya tuh masih cantik banget dan masih krius-krius. Nah, kurang lebih kayak gini, Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, gurih banget, dan juga buket banget. Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, dimaam begini aja udah enak banget. Kadang-kadang ada juga yang maam kayak gini pakai nasi sedikit, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari buncis. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Buncisnya kita buang bagian ujungnya terlebih dahulu, kemudian kita iris tipis-tipis. Ya, biar cantik, potongnya sarang-sarang kayak gini ya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan, kita siapkan tempe. Pokoknya tuh satu hari kalau Flavikasi tuh nggak maam tempe atau tahu tuh rasanya tuh ada yang kurang gitu. Nah, ini tempenya akan kita potong kotak-kotak kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis mau memanjang tipis juga boleh banget. Saya Flavis di rumah deh. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai toge, tapi ini toge itu cantik banget, panjang-panjang dan juga masih seger banget. Nah, setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbunya. Itu bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja, Flavis. Cuman ada bawang dan juga ada brambang. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Nah, ini cocok banget untuk Flavis yang selama ini suka bilang, Mbak Flavi kalau masak sayuran tuh jangan yang pedes terus gitu. Aku kan juga mau dibikinin yang nggak pedes. Nah, hari ini aku mau bikin yang nggak pedes untuk Flavis di rumah. Nah, sekarang kita siapkan wajan, masukkan minyak. Kalau sudah panas, cemplungin tempenya. Dan kita akan aduk-aduk, kita akan goreng sampai nanti warnanya cantik banget
dan juga matang sempurna. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah matang. Ini kita angkat, kita sisihkan. Nah, ini kan minyaknya tuh masih banyak. Kita kurangin supaya nanti tumisannya tuh nggak terlalu berminyak. Sekarang kita cemplungin bumbunya, bawang berambangnya, aduk-aduk, biarkan nanti sampai layu dan aromanya udah wangi banget kayak gini. Kemudian di sini kita baru cemplungin buncisnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, kalau misalnya sayur ini kan nggak usah lama-lama, plastik aduk-aduk sebentar tuh udah mateng. Kalau sudah hampir setengah mateng kayak gini, baru kita akan cemplungin tempenya terlebih dahulu. Togenya nanti belakangan aja. Kita cemplungin tempenya dulu karena toge itu kan aduk-aduk sebentar juga mateng. Kemudian kalau misalnya tempenya sudah masuk, di sini juga kita akan tambahkan bumbu lainnya seperti gula, garam, obat penyedap rasa juga boleh. Misalnya mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, ataupun kaldu sapi itu boleh banget. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka penyedap rasa juga boleh, rasanya itu udah tetap enak banget. Untuk gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa. Nah, kalau sudah mau diangkat, cemplungin togenya, aduk-aduk. Toge itu sebentar banget matang, jadi cuma diaduk-aduk-aduk berapa kali aja udah matang Flavis. Nah, kurang lebih kayak gini Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, masih kemerius banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Tentang ngambil nasi anget. Terus kalau misalnya aku suka banget nggak pakai lauk apapun lagi, kalau udah kayak gini tuh udah enak banget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari Bali. Hari ini kita akan bikin resep ayam betutu yang enak banget. Tentunya dengan resep yang sangat sederhana. Pertama-tama tadi siapkan ayam kampung, kemudian di sini kita akan siapkan lagi bahan tambahannya yaitu daun singkong. Ini daun singkongnya kita akan rebus. Kadang-kadang ada orang yang rebusnya pakai garam ataupun pakai baking soda, itu nggak apa-apa. Hari ini aku cuma tak cemplungin air panas aja, udah cukup, dan rebus sampai matang. Kalau sudah matang, kita akan sisihkan. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu keringnya terlebih dahulu. Di sini ada kemiri, kemudian ada pala, ada merica, dan juga ada ketumbar. Bumbu ini akan kita haluskan. Ini cukup halusinnya pakai ulekan aja. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan bikin bumbu basahnya. Di sini ada cabai merah, kemudian ada bawang putih, ada cabai rawit, kemudian ada terasi. Nah, di sini aku juga pakai kencur. Nih, kencurnya nggak boleh ketinggalan ya. Kemudian ada serai dan juga kita pakai kunir. Kemudian kita pakai jahe dan juga ada bawang merah. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Tapi menghaluskannya menggunakan chopper ya. Jadi nanti teksturnya nggak halus, jadi kayak dicincang gitu Flavis. Nah, sekarang kita akan balurin ayamnya menggunakan bumbu keringnya terlebih dahulu. Nah, nanti baru kita akan balurin lagi pakai bumbu yang basahnya. Jadi pastikan Flavis balurinnya sampai rata ya, bahkan sampai ke dalam-dalam daging ayamnya kita balurin pakai bumbu. Nah, ini kalau misalnya Flavis ada sarung tangan di rumah, boleh pakai sarung tangan supaya nanti tangannya enggak panas ya. Nah, setelah ayamnya kita balurin dengan bumbu kering dan juga bumbu basah, di sini kita akan siapkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai gula merah, kemudian daun salam, laos, kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan tambahkan air. Nah, di sini kan aku pakainya ayam kampung ya, jadi perlu air lebih banyak dan masaknya nanti juga lebih lama dibandingkan pakai ayam yang gendut. Nah, ini kalau misalnya ayamnya sudah empuk dan sudah mateng, di sini aku akan cemplungin daun singkongnya ini supaya nanti daun singkongnya tuh ada rasanya gitu. Nah, ini kan kita masak lagi sampai nanti asat. Nah, kalau misalnya sudah asat seperti ini kita akan sisihkan, biarkan dingin. Setelah ini baru kita akan bungkus menggunakan daun pisang. Nah, sudah aku siapkan daun pisang, kemudian kita letakkan ayamnya di atasnya. Dan kita akan isi perut ayamnya pakai daun singkongnya. Nah, kemudian kita akan bungkus. Kalau misalnya Flavis di rumah ada aluminium foil, itu juga boleh banget pakai aluminium foil supaya lebih gampang untuk membungkusnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya wis pakai daun pisang aja nggak apa-apa. Kita pakai bahan yang seadanya. Toh nanti kalau pakai daun pisang juga aromanya lebih wangi lagi. Nah, sekarang kita akan panggang menggunakan teflon. Kalau Flavis di rumah punya oven, bisa juga panggangnya pakai oven. Nah, ini kita akan panggang sampai nanti
daunnya kecoklatan. Dan ini aromanya udah harum banget. Ini sudah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini begitu daun pisangnya dibuka, aromanya tuh bener-bener harum banget. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Yang pasti apalagi kalau kita makan pakai nasinya masih anget. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes ikan nila yang enak banget, yang gurih dan juga buket banget. Pertama-tama kita siapkan ikan nilanya, ini masih seger banget ya. Ini aku potong menjadi beberapa bagian karena besar. Kalau misalnya Flavisnya kecil, nggak usah dipotong juga nggak apa-apa. Kemudian sekarang kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini udah komplit banget Flavis. Aku pakai tomat, ini sudah aku iris-iris. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi biar aromanya makin wangi lagi. Aku pakai kemangi dan juga ada godong jeruk dan juga ada godong salamnya nggak boleh ketinggalan, dan juga ada serehnya nih juga sudah aku potong-potong. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, kunir, kemudian jahe, bawang, brambang, kemudian ada ketumbar. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian kita akan bumbui ikannya. Di sini juga aku mau tambahkan lagi garam dan juga aku pakai kaldu ayam bubuk. Kemudian kita akan campur sampai benar-benar rata. Oh ya Flavis, aku mau kasih tahu Flavis di rumah kalau misalnya bikin pepes, garamnya itu dilebihin ya, karena nanti kita akan melalui proses pengukusan. Biasanya dia akan lebih luruh nantinya. Jadi garamnya sedikit dilebihin dibandingkan Flavis kalau misalnya goreng ikan. Kemudian di sini kita akan campurkan semua bahan jadi satu, ada kemangi, tomatnya, serehnya kita akan cemplungin jadi satu, kita aduk rata. Nah, ini akan kita diamkan dulu selama 10 menit. Kemudian kalau sudah didiamkan selama 10 menit, di sini kita akan bungkus pakai daun pisang. Bagi Flavis yang mungkin tinggal di luar negeri yang nggak bisa dapat daun pisang juga boleh pakai aluminium foil. Ini sekarang kita totok, tambahkan ada daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian masukkan ikannya, bumbu-bumbunya kita masukin. Kemudian sekarang kita akan bungkus. Cara bungkusnya ini aku pakai yang simple aja, cuman kita gulung terus habis itu aku tekuk bagian kanan kirinya dan aku kunci pakai tusukan gigi seperti ini. Nah, ini kita akan bungkus semuanya sampai nanti habis. Kalau semua sudah dibungkus, baru kita akan siapkan kukusan. Biarkan nanti mendidih terlebih dahulu. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita bungkus. Nah, ini akan kita kukus selama 1 jam. Sebenarnya itu 45 menit itu udah mateng Flavis. Cuman aku pengennya sampai bener-bener tanak banget. Bumbunya biar ngeresep banget, biar nanti makin enak banget Flavis. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah aku kukus. Kemudian ini mau aku panggang karena aku mau maem, jadi langsung aku panggang. Ini cuma satu aja yang aku panggang, itu sekali maem aja. Yang lainnya kalau sudah dingin mau aku masukkan ke dalam lemari es. Jadi kalau misalnya besok mau sarapan atau makan siang atau mau makan malam, tinggal manggang aja. Nah, kalau misalnya aromanya udah wangi banget, aku suka banget lagi bakar kayak gini tuh aromanya tuh harum banget. Udah aroma harumnya dari rempah-rempah tadi untuk bumbuin dan juga aroma daun pisangnya, wis jan makin harum lagi. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi anget, kalau ada sayur asam wis tambah komplit lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Beberapa waktu lalu Flavikasi juga bikin resep bergedel, tapi waktu itu aku bikin resep bergedel yang original, yang benar-benar kampung banget. Nah, hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedelnya yang lebih enak. Hari ini aku mau bikin pakai kornet sapi. Rasanya lebih gurih, lebih enak, tapi bikinnya sama-sama mudahnya. Pertama-tama kita akan siapkan kentang. Jadi kalau misalnya Flavis mau bikin bergedel, pastikan kentangnya cari yang kentangnya kuning ya, jangan putih. Karena nanti kalau misalnya Flavis pakai yang putih, dia lebih mabyur. Sedangkan kalau misalnya kentang yang kuning, dia lebih kekal dan buket. Ini kentangnya sudah dipotong-potong, kemudian akan kita goreng terlebih dahulu sampai nanti warnanya kecoklatan dan mateng kayak gini. Ini makanya aku ngirisnya tipis-tipis supaya lebih cepat matangnya. Kalau sudah mateng, kita akan angkat
Kemudian kita akan sisihkan. Kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini cuma ada bawang putih dan juga pakai merica. Bisa juga Flavis kalau mager boleh pakai merica bubuk. Kalau sudah halus, kemudian ini bumbunya akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan haluskan kentang yang sudah tadi kita goreng. Nah, kalau misalnya mau menghaluskannya, ini benar-benar sesuai dengan seleranya Flavis ya. Ada beberapa orang yang suka kalau ngulek kentangnya itu halus banget, tapi ada juga orang yang suka kalau ngulek kentangnya nggak terlalu halus. Tapi kalau aku lebih suka yang nggak terlalu halus. Tapi itu disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Kemudian kalau sudah kita haluskan, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi bumbu yang sudah tadi kita haluskan tadi. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Di sini nggak perlu pakai gula pasir. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi telur. Nah, bagi Flavis yang suka bikin bergedel, suka ambiar kalau digoreng, pastikan adonannya ini dikasih telur supaya pada saat digoreng itu nggak ambiar atau nggak hancur ya. Nah, ini akan kita aduk sampai rata. Kemudian setelah ini kita akan siapkan daging kornetnya. Ini satu wadah gini akan aku pakai semuanya. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nggak sampai yang rata banget juga nggak apa-apa, asal yang penting kayak gini aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan bentuknya sesuai dengan selera Flavis juga. Mau bulat-bulat besar juga boleh, mau bulat memanjang juga boleh, sesuai dengan selera Flavis. Mau kecil-kecil boleh, mau lebar-lebar boleh. Jadi benar-benar sesuai dengan selera Flavis aja. Kemudian kita akan bentuk semuanya sampai habis. Nah, setelah ini untuk balurannya kita akan pakai telur juga ya. Ini aku pakai 2 butir, kemudian kita akan kocok. Ini nggak perlu dikasih garam lagi karena tadi adonannya itu udah gurih banget, dan apalagi tadi kita pakai kornet ya, itu tambah bikin gurih lagi. Jadi telurnya udah nggak usah dikasih garam apapun lagi. Nanti tinggal kita balurin kayak gini, kemudian baru kita goreng. Nah, untuk menggorengnya juga penting Flavis nggak perlu goreng diaduk berkali-kali ya baliknya ya. Kalau goreng bergedel tuh cukup 1 kali balik aja udah, karena biar nggak hancur. Jadi kalau misalnya kita goreng pastikan bawahnya sudah matang. Kemudian kalau misalnya sudah matang kita akan balik. Nah, kalau kira-kira sudah matang lagi baru kita angkat. Nah, ini dimaksudkan supaya juga nggak hancur, karena masih banyak yang suka komen kalau bikin bergedel tuh masih hancur gitu. Jadi pastikan Flavis ikutin tips-tips tadi biar bergedelnya nggak hancur ya. Nah, ini sudah mateng, ini warnanya cantik banget. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan ya. Ini cocok banget untuk kita makan pakai nasi rames ataupun soto, itu enak banget, ataupun nasi uduk juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget. Ini cocok banget untuk sarapan karena masaknya cuman cemplang-cemplung aja, kilat, dan yang pasti nantinya akan bergizi. Ini kita siapkan dulu kubis. Aku suka banget makan masakan kubis, bahkan mentah-mentah pun aku suka banget. Nah, hari ini kubisnya akan kita tumis dengan daging sapi. Jadi biar nanti udah langsung dalam satu masakan lengkap, ada sayurnya terus ada dagingnya. Nah, ini kalau pilih daging sapi itu kan kadang-kadang ada bagian putih-putihnya kayak gini Flavis. Nah, ini suka bikin alot. Kalaupun misalnya mau dimasukkan ke dalam masakan, biasanya kalau untuk bikin sup ataupun bikin soto itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk tumisan ini sebaiknya dibuang karena nanti masaknya jadi lebih alot. Nah, ini dagingnya akan kita potong setipis-tipis mungkin. Bagi Flavis yang nggak punya daging sapi atau lagi nggak ada daging sapi di kulkas, bisa juga digantikan pakai ayam filet. Mau pakai yang bagian paha boleh, bagian dada juga boleh, nggak apa-apa. Setelah ini kita akan marinasi dulu dagingnya dengan sedikit tepung maizena, kemudian tambahkan lagi sedikit saus tiram. Nah, ini fungsinya supaya nanti cuma digongseng aja itu udah empuk Flavis. Jadi kita nggak perlu ngerebus lama-lama. Ini kita marinasi minimal 10 menit. Sambil kita marinasi, kita akan siapkan lagi bumbunya. Di sini kita pakai bawang daun atau daun bawang. Kemudian kita potong rodok panjang juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi brambang.
Kemudian ini berambangnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain ada berambang, di sini kita akan siapkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita potong tipis-tipis aja. Jadi masakan hari ini itu cuman cemplang-cemplung sreng mateng udah gitu aja, nggak perlu repot-repot blender, nggak perlu repot-repot ngulek. Nah sekarang kalau bahannya semua sudah siap, kita siapkan wajan, kemudian tumis semua bumbu sudah tadi kita potong, biarkan nanti sampai harum, tapi jangan sampai terlalu coklat banget warnanya ya. Nah cukup gini aja. Kemudian kita akan masukkan daging yang sudah kita marinasi. Nah ini cuma kita treng gitu aja, itu dagingnya itu udah empuk lagi, jadi nggak perlu direbus dulu. Nah tadi kita udah marinasi pakai sedikit tepung maizena. Tepung maizena itu sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak itu terlalu kental, terlalu mulur gitu. Kemudian setelah ini kalau dagingnya sudah matang, kita masukkan kubisnya, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, saus tiram. Kemudian setelah ini kita akan gongsong sebentar aja, karena kalau makan kubis itu enaknya itu masih rasa krius-krius gitu ya, jadi masaknya itu cuma aduk-aduk sebentar, habis itu udah. Nah, seperti ini aja tapi ini sudah matang. Nah nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita akan makan pakai nasi yang masih anget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi kalau udah kayak gini, karena udah ada sayurnya, udah ada dagingnya. Paling kalau mau tambahin tempe goreng, dah itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari rebung. Ini rebungnya itu masih seger banget, tapi tadi aku beli di pasar tuh sudah dalam keadaan dipotong-potong Flavis. Tapi ini bener-bener masih seger banget. Flavis bisa lihat ya, warnanya itu masih putih, dan kalau rebung yang masih seger tuh nggak ada bau-baunya sama sekali. Flavis rasanya juga enak banget. Selain ada rebung, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada godong melinjo. Kemudian dipotong-potong juga. Setelah ini kita akan siapkan lagi tahu kopong. Wah ini udah favoritnya Flavikasi banget. Kayak Maam tuh setiap hari tuh kalau nggak ada tempe tahu tuh rasanya kurang ya. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong tahunya juga. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Walaupun hari ini kita mau bikin sayur lodeh rebung, tapi sayur lodehnya pakai bumbu iris aja, nggak perlu pakai ngulek-ngulek dan nggak perlu pakai blender. Pertama-tama kita siapkan cabai, kemudian di sini kita tambahkan lagi brambang. Ini juga cukup kita iris-iris. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang. Ini bawangnya juga cukup kita iris-iris tipis kayak gini. Kemudian yang nggak boleh ketinggalan di sini biar nanti aromanya makin wangi banget. Aku mau tambahkan lagi godong salam. Ini karena besar dan lebar, jadi aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini kita akan rebus terlebih dahulu rebungnya sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Pokoknya aku tuh suka banget semenjak aku tinggal di desa itu, kalau makan rebung itu enak banget, karena rebungnya itu nggak ada baunya sama sekali dan rasanya itu masih krius-krius gitu Flavis. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, kemudian gongsong bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi dan layu. Kemudian baru kita akan masukkan cabenya, saat daun-daun salamnya kita cemplungin. Kemudian kita aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian baru masukkan tahu dan juga rebungnya. Kemudian kita aduk-aduk. Gongsongnya nanti belakangan ya. Kemudian kalau misalnya semua bahan dan bumbu tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, nggak ketinggalan. Di sini aku mau pakai garam. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kemudian gulanya boleh gula pasir ataupun gula Jawa. Setelah ini kita akan masukkan santan. Ini santannya sengaja aku nggak pakai yang kental, yang rodo encer aja biar nanti rasanya itu nggak enek ya. Kemudian ini kita akan masak lagi. Kalau sudah mendidih, kecilkan apinya biar nanti bumbunya benar-benar mateng, tanak, dan bahannya juga mateng. Nah ini kita icip-icip, kalau misalnya masih kurang apa tinggal ditambahkan. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita cemplungin godong linjonya. Kemudian aduk-aduk sebentar, biarkan mendidih lagi. Nggak usah lama-lama masaknya, dan nanti pada saat disajikan tuh warnanya masih hijau, masih cantik banget Flavis. Nah kira-kira seperti ini Flavis, ini sudah mateng, rasanya ya gurih, seger, walaupun pakai santan tuh nggak enak karena tadi santannya itu nggak terlalu kental ya.
Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini udah cocok banget, makanya pakai nasi hangat. Wis nggak perlu lautan lagi karena udah ada sayurnya, udah ada tahunya. Wis komplit banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.